Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali mengikuti persekutuan Komisi PI GKMI Kudus. Sangat istimewa persekutuan ini karena bertepatan dengan bulan Agustus, yaitu ulang tahun negara kita Indonesia. Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita berikan bagi negeri kita? Apa yang sudah kita lakukan bagi negeri kita? Mari kita ambil bagian di dalam membangun Indonesia yang tercinta. Mari kita pujikan satu pujian, Indonesia, bangunlah. Mari datang bersama-sama, kerja dan berdoa. Apabila Roh Kudus turun, Indonesia bangunlah. Indonesia bangunlah. Indonesia bangunlah. Apabila Roh Kudus turun, Indonesia bangunlah. Mari datang bersama-sama, kerja dan berdoa. Apabila Roh Kudus turun, Indonesia bangunlah. Indonesia bangunlah. Indonesia bangunlah. Apabila Roh Kudus turun, Indonesia bangunlah. Sebelum kita melanjutkan persekutuan kita malam hari ini, mari kita berdoa untuk memohon pertolongan serta rahmat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, di mana kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam satu wadah Komisi PI GKMI Kudus. Kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat istimewa ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan. Kami bersyukur untuk keluarga. Kami bersyukur kami boleh masih menikmati hidup ini, sehingga kami pun boleh bersama-sama untuk ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami anak-anak-Mu dari Komisi PI GKMI Kudus akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan ditabur oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Erik bisa menguatkan kami, bisa menolong kami, bisa meneguhkan iman kami, sehingga hidup kami boleh terus bermakna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan Komisi PI malam hari ini sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Erik Sudarma. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini,
mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, segenap aktivis Komisi PI GKMI Kudus. Mari kita berdoa, kita mohon tuntunan dan pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, menolong kami untuk memahami kehendak dan pesan-Mu bagi kami, dan memampukan kami untuk menghidupkannya dalam keseharian kami. Tolonglah hamba agar dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema kita pada kesempatan ini adalah membangun jiwa bagi Indonesia. Nah, saya akan mulai dengan menyanyikan sebuah petikan dari lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Petikan lagu ini mengandung pelajaran yang sangat berharga untuk menjadikan Indonesia itu raya. Raya artinya besar, sejahtera, dan mendunia. Untuk menjadikan Indonesia itu raya, jiwa dan badan rakyat Indonesia harus dibangun. Indonesia akan raya jika jiwa dan badan rakyatnya sehat. Sebaliknya, jika jiwa dan badan rakyatnya sakit, Indonesia bakalan lara. Lara itu artinya sakit atau susah. Kita tidak ingin Indonesia lara. Kita mau Indonesia raya. Karena itu, di masa pandemi ini tidak cukup kita hanya menerima vaksin COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka membangun atau menyehatkan badan kita. Kita juga perlu membangun atau menyehatkan jiwa kita. Seperti tema kita malam ini, membangun jiwa bagi Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Mari kita belajar dari Alkitab. Nas kita kali ini adalah Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyinya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan,
kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau merenungkannya siang malam dan melakukannya dalam keseharian kita. Saudaraku, dosa dapat mengubah sejahtera menjadi petaka. Sebaliknya, kebajikan dapat mengubah petaka menjadi sejahtera. Itu yang Alkitab ajarkan. Dosa dapat mengubah sejahtera menjadi petaka. Kesalahan dan kejahatan yang kita perbuat akan merugikan bukan cuma diri kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Dan kerugian itu bisa sangat besar dan mahal harganya. Seperti yang terjadi atas kerajaan Yehuda di masa pemerintahan Yoyakim atau Yekonya. Alkitab menceritakan bahwa ayah dari Yekonya, yaitu Yoyakim, dengan segala kejahatannya telah menyeret seluruh negeri kepada hukuman Tuhan. Berbagai krisis oleh agresi militer bangsa-bangsa lain, terutama Babel. Yekonya, alih-alih belajar dari pengalaman itu, bertobat dan membarui negerinya, justru melanjutkan kejahatan ayahnya. Dan dengan demikian semakin menghancurkan bangsanya. Sebagai sarana keadilan Allah, Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar datang menyerang dan menaklukkan Yehuda. Yekonya beserta ibunda raja, juga semua pemimpin, kelompok cakap dan cendekia, serta semua orang yang gagah perkasa diangkut ke dalam pembuangan. Yang ditinggalkan di negeri hanyalah orang-orang yang lemah dari rakyat negeri itu. Matanya paman Yekonya diangkat oleh Raja Babel menjadi raja boneka dan menukar namanya menjadi Sedekia. Semua itu bisa kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8 sampai 17. Intinya, dosa Yekonya telah mengubah sejahtera menjadi petaka atas negerinya Yehuda. Oleh rangkaian dosa Yekonya dan pemimpin-pemimpin sebelumnya, Yehuda yang raya itu kini menjadi Yehuda yang lara. Namun, saudara sekalian,
Betapapun besarnya dan betapapun mahalnya kerugian akibat dosa tersebut, itu bukan alasan bagi siapapun yang mengalaminya untuk tetap dan lanjut berbuat dosa. Pesan itulah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada semua orang buangan di Babel, yaitu tua-tua, imam-imam, nabi-nabi, dan seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Yeremia pasal 29 ayat 1. Catatan di ayat 2 penting untuk kita perhatikan. Saya akan bacakan. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri atau Ibunda Raja, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Catatan ini di satu sisi seakan menyatakan bahwa nasi sudah menjadi bubur. Artinya, yang sudah terjadi tidak dapat diperbaiki atau diubah lagi. Benar, Yehuda sudah terlanjur hancur. Raja, ibunda raja, semua pemimpin, kelompok Cakap dan Cendekia, serta semua orang yang gagah perkasa telah diangkut ke dalam pembuangan. Namun, itu tidak berarti bahwa Tuhan telah mencampakkan umatnya sama sekali dan tidak lagi mempedulikan mereka. Tidak. Bahkan, itu tidak berarti Yehuda akan terus-menerus lara. Yehuda bisa kembali raya. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyampaikan pesannya kepada semua orang buangan di Babel. Saudaraku, jika dosa dapat mengubah sejahtera menjadi petaka, maka sebaliknya, kebajikan dapat mengubah petaka menjadi sejahtera. Kebajikan dan kebenaran yang kita perbuat akan mendatangkan manfaat besar, bukan cuma bagi kita, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti tertulis di ayat 5-7. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara sekalian, terjemahan versi NIV, New International Version, untuk ayat 7 lebih indah. Bunyinya demikian. Seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Usahakanlah perdamaian dan kesejahteraan kota kemana aku membawamu ke dalam pembuangan. Berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu, sebab jika kota itu makmur, kamu pun akan makmur. Saudara sekalian, artinya semua orang buangan itu alih-alih dicampakkan dan tidak lagi diperhatikan, justru diajak oleh Tuhan untuk membangun jiwa dan badan mereka untuk bangsa mereka, Yehuda. Caranya dengan pertama, bertanggung jawab terhadap diri dan hidup mereka, mendirikan rumah untuk didiami, membuat kebun
untuk dinikmati hasilnya. Kedua, bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa mereka, beranak cucu, dan bertambah banyak. Dan ketiga, bertanggung jawab mengusahakan perdamaian dan kesejahteraan kota, membangun dan membina hubungan-hubungan yang baik, dan saling menguntungkan di antara para penduduk negeri, serta mendoakan kota atau negeri itu, sehingga semua pihak, Yahudi maupun bukan Yahudi, semua pihak meraih sejahtera. Saudaraku, membangun jiwa untuk Indonesia Raya, Indonesia yang besar, sejahtera, dan mendunia, berarti membangun rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan hidup kita, tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa kita, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama, bukan hanya perorangan atau kelompok. Dalam menjalani hidup bersama di negeri ini, putra-putri bangsa, saudara dan saya, tidak boleh saling merugikan dengan berbuat salah dan jahat satu sama lain, entah langsung ataupun tidak. Sebaliknya, kita harus saling menguntungkan dengan berbuat baik dan benar satu sama lain, entah langsung ataupun tidak. Kita bertanggung jawab untuk menghidupkan dan mencontohkan nilai-nilai solidaritas dan kesetiakawanan sosial demi kesejahteraan bersama seluruh penduduk negeri ini. Karena itu, selayaknya kita bukan hanya memikirkan dan memperjuangkan kesejahteraan masing-masing atau kelompok masyarakat tertentu, melainkan kesejahteraan seluruh penduduk negeri, khususnya orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang bekerja bersama kita, entah itu atasan kita atau bawahan kita, dan mereka yang bekerja pada kita. Selayaknya kita menjalani hari-hari kita dengan prinsip bahwa kesejahteraanmu adalah kesejahteraanku. Begitu juga sebaliknya, kemiskinanmu adalah kemiskinanku. Kesenanganmu adalah kebahagiaanku. Kemalanganmu adalah kesedihanku. Jiwa dan semangat ini dikemukakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus sebagai ciri orang percaya. Orang yang mencuri, kata Rasul Paulus, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya bukan cuma supaya ia sejahtera, tapi supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini yang namanya kesetiakawanan dan solidaritas sosial. Saudara sekalian, mari kita membangun jiwa, rasa tanggung jawab terhadap diri dan hidup kita masing-masing. Tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa ini, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan kita bersama. Karena Indonesia Raya adalah urusan kita bersama. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Untuk Indonesia menjadi raya, kita harus membangun jiwa dan badan kita, juga jiwa dan badan penduduk Indonesia lainnya. Saya tutup
dengan menyampaikan apa arti sejahtera sebagai cita-cita kemanusiaan kita bersama, cita-cita kemerdekaan kita, meraih sejahtera untuk seluruh penduduk negeri. Sejahtera adalah singkatan dari setia, jaga hidup, untuk terapkan bela rasa. Kita mau sebagai putra-putri bangsa menjaga hidup kita, menjalaninya baik-baik, memelihara dan membangun hidup kita dengan semangat menerapkan bela rasa bagi atau terhadap sesama manusia, terutama mereka yang lemah dan terpinggirkan. Untuk Indonesia Raya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Erik Sudarma yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman yang telah ditabur boleh semakin menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri persekutuan PI malam hari ini dengan doa. Untuk doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Erik Sudarma. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk persekutuan Komisi PI yang telah berlangsung dengan sangat indah, terkhusus dalam minggu di mana kami merayakan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan NKRI. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu.
Tolong kami mengingat pesan-Mu dan menghidupkannya dalam keseharian kami. Untuk Indonesia Raya, kiranya kami bahu-membahu, membangun jiwa dan badan kami, juga jiwa dan badan seluruh penduduk negeri ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan pertolongan Roh Kudus atas Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, persekutuan Komisi PI pada malam hari ini telah selesai. Sampai berjumpa kembali pada persekutuan Komisi PI yang akan datang. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Merdeka!